Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octav Andri Noval Maulana Fiq Amali, mahasiswa jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan mendemokan proyek terakhir saya untuk pemenuhan mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu untuk membuat GUI. Saya membuat GUI dari proyek yang sebelumnya saya pernah buat, yaitu tentang gerak parabola dan gerak jatuh bebas. Di video kali ini saya akan mendemokan GUI yang dari gerak parabola terlebih dahulu. Untuk yang gerak jatuh bebas itu akan didemokan di video selanjutnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita melakukan import, yaitu ini ya, di pojok kiri atas, from tkinter import all, terus ada import numpy snp, import matplotlib.pyplot splt. Setelah sudah melakukan import, kita membuat jendelanya yaitu dengan cara window sama dengan TK buka kurung tutup kurung. Ya, ini kita membuat jendelanya ya. Terus ya, selanjutnya kita memberi nama jendelanya yaitu dengan cara window.title. Saya memberi namanya GUI offers project. Selanjutnya saya mengatur geometri, mengatur ukuran dari GUI-nya, yaitu 700 x 700. Selanjutnya, setelah membuat jendela ini, setelah membuat jendela ini, kita membuat label ini, dimana nanti ketika program dijalankan, teks yang ada di sini ini besar sudut tembakan, waktu mula-mula, kecepatan tembakan, percepatan gravitasi, ketinggian mula-mula, dan posisi mula-mula ini akan muncul dalam jendelanya. Pertama yaitu label sudut sama dengan label, dalam buka kurung window sama dengan teks sama dengan tanda petik, dalam tanda petik itu besar sudut tembakan, waktu juga di bawahnya ada waktu mula-mula, kecepatan tembakan, percepatan, ketinggian, dan posisi. Koma, saya juga di sini backgroundnya menggunakan hitam, black, fontnya 10 bold, ada grid, terus row, kolom, sticky ini merupakan untuk membuat tulisan yang ini, yang warna hijau ini, besar sudut tembakan, waktu mula-mula sampai ke bawah ini agar rata ya. Sticky sama dengan W ini agar rata ke kiri, jadi nanti tulisannya rata ke kiri semua. Itu agar kelihatan lebih rapi gitu ya. Setelah membuat label, kita membuat entry ini semacam kolom yang nantinya dapat diisi oleh pengguna, keterangan-keterangan yang diketahui, keterangan dari ini ya, label yang sudah dibuat, yaitu besar sudut tembakannya, waktu mula-mula, kecepatan, percepatan, ketinggian, dan posisi. Baik, setelah kita buat entry, ini entry-nya kan di sini ada 1 2 3 4 5 6. Jadi entry-nya di sini juga ada 6 ya. Ini 1 ya, segini, ini 1, terus bawah 2 3 4 5 6, pas 6. Selanjutnya kita buat variabel selang waktunya dt sama dengan 0,01. Selanjutnya kita membuat fungsi. Saya beri nama fungsinya itu dengan klik. Jadi
di sini def klik buka kurung tutup kurung titik 2. Nah di sini ini kita menggunakan get ini itu untuk istilahnya untuk mendapatkan nilai yang telah diinputkan oleh pengguna di entry ini. Di sini juga saya menggunakan float ini memungkinkan agar pengguna jika menginputkan bilangan desimal, misal ya bilangan yang ada koma-komanya, jadi program masih tetap bisa menghitung. Ya di sini saya ingin mendapatkan nilai dari sudutnya, entry sudut, entry sudut, waktu, percepatan, ketinggian, dan posisi. Selanjutnya kita ketik tinggi sama dengan np.array. Membuat variabel tinggi sama dengan np.array dalam kurung buka kurung tutup kurung 0, terus waktu sama np.array 0, jarak, dan juga theta sama dengan np.dec2ret buka kurung tutup kurung s. Ini agar nanti ketika pengguna menginputkan sudutnya di besar sudut tembakan di entry-nya ya, entry sudut ini nanti dapat dihitung ketika melakukan looping masuk ke sini, masuk ke theta. Untuk agar menjadi derajat lah gitu. Misal nanti menginputkan 30 di entry sudut, itu berarti nanti tetanya 30 derajat gitu. Terus selanjutnya kita melakukan looping, kita melakukan perulangan, yaitu y lebih besar sama dengan 0.2, t sama dengan t plus dt, waktu sama dengan np.append, dalam kurung waktu koma t, y sama dengan v kali np dot sin theta kali t dikurangi 0,5 kali g kali t kali angka 2. Terus ini hingga jarak sama dengan np.append jarak, x. Kita print waktunya, print tinggi, terus print jarak. Selanjutnya kita di sini plt ini kita membuat grafiknya. Lanjut kita membuat fungsi yang kedua, yaitu saya beri nama fungsinya tekan, def tekan buka kurung tutup kurung titik 2. Ini sama seperti di atas ya, sama seperti di atas. Begitu pula ini juga kita melakukan looping juga, ngeprint. Dan di sini saya untuk mencari waktu terbang, waktu J ini sama dengan, untuk J ini sama dengan waktu yang ditempuh benda ketika terbang di udara. K ini np max tinggi, yaitu ketinggian maksimum yang dicapai benda. Terus L ini jarak ini 1, ini artinya jangkauan terjauh horizontal yang dicapai benda. Baik, kita lanjut membuat label.
label ini kita membuat label lagi, yaitu waktu yang ditempuh benda di udara. Terus nanti di bawahnya akan muncul JJ, ini berarti waktu, yaitu waktu terbang. Jadi waktu yang ditempuh benda di udara sebesar T2, terus di bawahnya itu nilainya. Begitu pula dengan ini, ketinggian maksimal yang dicapai benda dan jarak horizontal terjauh yang dicapai benda sebesar, ini satuannya ya, meter. Baik, setelah membuat fungsi, saya membuat tombol. Tombolnya itu ada ada 2 buah. Yang pertama keterangannya ada tulisannya result, dan yang kedua ada tulisan grafik. Tombol result ini ada komen sama dengan tekan, yaitu ketika tombol result ini diklik oleh pengguna, maka fungsi tekan ini akan berjalan dan akan memunculkan ini nilai dari waktu yang ditempuh benda di udara, ketinggian maksimal, dan jarak horizontal. Jika masih belum paham, nanti kita lihat ya di saat kita merun program ini. Terus tombol grafik yaitu ada komen sama dengan klik. Jadi ketika kita mengklik tombol grafik, maka fungsi ini akan berjalan dan menampilkan grafik parabolanya. Selanjutnya ada window.mainLoop buka kurung tutup kurung. Di sini agar GUI yang telah kita buat itu tetap berjalan selama pengguna atau user tidak menutupnya. Tidak menghentikannya. Baik, langsung saja coba kita akan ya. Kan. Nah, ini GUI kita. Ini GUI yang sudah jadi. Ini GUI yang telah kita buat. Yang pertama, ini yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu rata kiri tulisannya ya. Rata kiri, di sini pengguna tinggal menginputkan menuliskan keterangan yang diketahui, misalnya ada benda yang dilempar membentuk lintasan parabola dengan sudut lemparnya itu misal 30 derajat. Terus waktu mulanya 0, kecepatan lemparannya atau kecepatan tembakannya misal 100 meter per sekon, dan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Ketinggian mulanya 0. Terus posisi mula ini maksudnya jarak yang ada di posisi awal benda di sumbu X. Kita tulis 0. Nah, ketika kita menekan tombol result, apa yang terjadi? Nah, akan muncul di sini waktu yang ditempuh benda di udara sebesar dalam kurung sekon, yaitu 10,1 ini nilainya. Terus ketinggian maksimal yang dicapai benda yaitu ini 127,42. Terus dan jarak horizontal terjauh yang dicapai benda yaitu sebesar 883. Coba kita tekan tombol grafik, yaitu apakah yang akan muncul? Akan muncul grafik dari lintasan lemparan benda yang membentuk parabola. Baik, sekian pendemoan GUI dari gerak parabola. Mohon maaf jika ada salah.
Mohon maaf jika kodenya mungkin kurang rapi atau ada pemborosan, karena di sini saya juga masih belajar. Saran dan apapun masukan lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.